gitu. Beliau juga sempat cerita soal urban legend yang ada di situ, di gunung itu, sosok namanya Aul. Aul. Iya, Aul. Jadi dia tuh siluman, badan manusia tapi kepalanya anjing. Kalau saya perhatiin nih gunung kok lebih banyak orang-orang yang ada tujuan tertentu dibanding pendaki kayak saya gitu. Dan dia jawab, iya, harusnya orang tuh bermunajat sama Allah, bukan sama hal-hal yang lain. Beliau itu pengen lepas dari pesugihan yang dia lakuin sampai dia kehilangan sesuatu yang berharga, seseorang yang berharga buat dia, anaknya sendiri. Makanya dia pengen tobat. Iya, dia pengen tobat. Dia udah minta-minta tolong di neraka, tolong. Kita malah minta tolong sama dia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini punya kisah tentang pendakiannya ke Gunung Sanggabuana. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ahmad. Betul. Ya. Ahmad Saroni bukan? Ahmad Muharram, Bang. Oh, Ahmad Muharram. Iya, betul. Oh, okay. Oh iya, Ahmad Muharram ya. Iya. Kalau Ahmad Saroni itu pengacara ya? Oh, politikus. Oh, iya. Saya juga baru denger ya, Bang. Iya, biasanya cuma orang-orang tua yang paham. Oke, Bang Saroni. Kok Bang Saroni? Abang Ahmad. Iya. Terima kasih nih jauh-jauh dari Karawang. Iya, ya, Bang. betul, Karawang. Waduh, Bang. lumayan nih jarak. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kalau kita cuma 3 jam paling ya. 2 jam 3 jam ya. 2 jam sekitar 2 jam, 2 jam. Ya. Karena perbatasan sama Bekasi ya dia ya, Karawang itu. Tapi karena tadi udah jalan-jalan dulu, Bang Ahmadnya, jadi ya agak malam datangnya. Tapi tetap saya ngucapin makasih nih udah Sama-sama. berani menyempatkan hadir di Jejak Backpacker. Oke, Bang Ahmad. Nah, Bang Ahmad ini katanya kan punya kisah tentang solo hiking ya. Betul. Solo hiking pendakiannya ke Gunung Sanggabuana. Di mana Gunung Sanggabuana itu katanya banyak orang mensucikan ya. Kalau nggak salah ya saya. Betul. Mensucikan gunung tersebut untuk melakukan ritual-ritual keagamaan gitu ya. Entah gimana lah caranya, saya juga belum paham ya. Orang tawasulan bisa ke Gunung Sanggabuana kayak gitu yang saya dengar ya. Oke, mungkin biar penonton nggak penasaran nih, udah siap nih Bang buat cerita ya. Siap. Oke, silahkan Bang Ahmad. Jadi dimulai waktu tanggal 21, 22, 23 Februari. Jadi sih sebenarnya tahun 2025, Bang. Oh, baru. Masih baru. Iya. Oke. Iya. Jadi saya mutusin untuk solo hiking ke sana. Iya. Karena emang lagi ada problem juga di rumah. Masalah internal lah intinya. Ya karena dari pekerjaan juga. Jadi saya udah bilang dulu ke orang tua, ke ibu saya, "Mah, saya kayaknya mau nenangin diri dulu deh daripada di rumah ngelakuin hal yang enggak. Karena kalau saya nggak pergi ke sana, pasti akan ada hal yang buruk terjadi." Gitu. Terus lanjut setelah saya packing apa segala macem, besoknya saya jam 7 pagi berangkat. Iya, saya sengaja nggak bawa motor, Bang. Jadi saya pakai Grab ojek online dari rumah ke Sanggabuana. Ya walaupun jaraknya lumayan jauh kan. Lanjut setelah sampai di sana, saya berangkat dari jam 7 pagi sampai sana jam setengah 10. Saya mendaki biasa, sudah sampai base camp. Terus saya lanjut mendaki ke pos Simaksi karena ada beberapa tanjakan juga sebelum ke Pancuran Kejayaan namanya. Di situ. Jadi pas di
Pancuran Kejayaan itu saya sempat berhenti dulu, saya ketemu sama pendaki lain. Saya izin nih duluan nih ke mereka. Ayo bang, duluan, kata saya begitu. Oh iya, mangga A. Dari mana? Kata mereka nanya. Kurang lebih ada 8 orang di sana. Ya. Oh saya dari Karawang, dari sini. Abang-abang dari mana? Saya tanya balik. Oh dari Bekasi kita. Oh ya udah, siap. Gitu. Nah saya nanjak. Pas di pos 1, bukan pos 1 ya, pos 2, pas mau ke belok ke Pancuran Mas, di situ kabut udah bener-bener tebel bang. Bener-bener udah tebel banget. Padahal itu di jam tangan saya udah baru nunjukin jam sekitar setengah 12 siang. Iya masih siang. Tapi ya saya juga nggak tahu, mungkin karena musim hujan atau gimana. Pokoknya bener-bener gelap, kabut udah bener-bener tebel bang. Ya. Saya sebenarnya agak takut juga di situ karena kayak ngerasa ada yang ngawasin nih. Gitu. Terus saya lanjut lagi, ya udahlah, saya olah gitu. Saya lanjut lagi, setelah lanjut nggak lama setelah di jalan yang mau ke puncak, di ketinggian 1100-an mdpl. Jadi FYI aja, gunung itu ketinggiannya cuma 1291 mdpl bang. Nggak terlalu tinggi kan kalau buat orang-orang yang pendaki gunung. Setelah itu nggak jauh dari pas saya mau ke puncak, nemu ini pohon-pohon bambu, rimbunan pohon-pohon bambu. Di situ ada cowok, laki-laki di situ. Saya tanya, saya kira awalnya dia tuh warga situ yang lagi cari kayu bakar apa segala macam. Saya sempat nanya, lagi ngapain Pak, saya bilang Pak, lagi ngapain Pak? Lagi cari kayu bakar, kata saya begitu. Saya tanya, cuman beliau diem aja. Setelah itu saya jalan nggak lama, kurang dari 1 menit saya nengok lagi, orangnya udah nggak ada. Ya. Saya inget banget bang, dia pakai baju putih, celana kargo warna coklat. Terus dia tuh posisinya ada di deket-deket jurang, tapi ketutupan, setengah badannya ketutupan rumput. Ya, makanya saya bilang mungkin dia lagi cari kayu bakar, tapi di situ posisinya. Pas saya naik, saya udah disambut sama beberapa makom nih, semacam kayak kuburan gitu. Ya, saya naik, sudah sampai puncak, di atas kan ada warung. Pas saya ke warung, saya tanya ke si ibu, Bu, itu ada yang lagi cari kayu bakar ya? Kok sombong amat? Saya negur, saya tanya, nyapa, tapi dia nggak jawab. Tapi pas saya nengok lagi, orangnya nggak ada. Gitu. Oh, yang di mana di situ tuh nggak jauh kok dari sini, di bawah, yang mau ke arah atas ke puncak. Oh, pakai baju putih ya Udah tahu si ibunya. Iya, dia bilang kayak gitu. Udah biasa kok maksudnya udah biasa. Saya jawab begitu kan. Terus si ibu warung itu jawab lagi, jadi sekitar bulan Desember ada salah satu mahasiswa yang ngelakuin diksar di sini, di gunung ini. Tapi beliau meninggal dunia. Ya. Jadi beliau kesurupan sebelum meninggal dunia itu. Ya, mungkin karena kecapean atau gimana, karena beliau juga nggak ada persiapannya kurang gitu. Versi si ibu warung. Oh iya Kak Bu. Iya Mas, ada yang meninggal di sini waktu bulan Desember 2024. Terus ya udahlah, saya skip aja, saya lupain itu. Terus saya taruh perlengkapan saya di warung. Terus saya lanjut lagi ke Tugu yang puncaknya itu. Di situ saya nemu pondok. Walaupun di atas banyak beberapa bangunan, banyak beberapa bangunan di situ. Bangunan makom. Saya ketemu sama kuncennya. Kita saya sharing tentang masalah saya, kenapa saya bisa naik ke sini. Ya kan. Jadi beliau juga ngasih saya pencerahan lah pas di atas itu. Ya.
Terus beliau ngajakin tawasulan ke saya. Tawasulan biar hati tenang, biar nanti biar bisa dapat kerja lagi. Padahal saya nggak ada niatan ke situ, saya cuman niat pure untuk refreshing aja bang, gitu. Beliau juga sempat cerita soal urban legend yang ada di situ di gunung itu, sosok namanya Aul. Aul. Iya Aul. Jadi dia tuh siluman badan manusia tapi kepalanya anjing. Iya di gunung itu. Jadi sebagai sosok penjaga gunung itu. Oke. Terus lanjut, malam pun tiba. Itu sekitar jam 8 malam, habis isya. Kita lanjut tawasulan tuh. Saya masuk ke makam di bangunan itu, namanya makam Eyang Sapu Jagat. Oke. Yang ada di situ. Saya masuk ke situ sama Abah. Tepat setelah kita selesai tawasulan, doa-doa apa segala macem, Abah matiin lampu senternya. Terus saya dikasih semacam yang dupa panjang itu, yang biasa kalau sama maaf teman-teman Chinese buat sembahyang gitu. Terus kita disuruh doa gitu di dalam hati gitu, apa yang kita mau. Selain kita nyebutin karuhun nenek moyang yang di situ, entitas-entitas yang di situ mungkin ya, saya juga kurang paham. Terus lanjut, setelah saya merem, terus saya buka mata, di depan saya sama di depan Abah sebelah kiri, saya sebelah kanan. Di situ ada inian bang, ada orang yang lagi sila di depan kami berdua. Oke. Berhadapan. Kita berhadapan. Terus saya coba merem lagi bang, saya merem lagi, terus saya buka mata, ternyata dia masih ada. Berarti bukan halusinasi. Ya karena Abah juga Abah notice nih bang soal itu, dan dia ngasih isyarat ke saya, udah istilah jangan takut. Berarti itu kamu disambut di sini. Beliau bilang begitu. Ya udahlah, lanjut. Setelah itu saya memutuskan untuk balik lagi ke warung. Tadinya saya niatnya mau nginep di warung bang. Karena atas 1 dan 2 hal saya nggak berani. Intinya saya takut karena ada kejadian tadi. Karena saya benar-benar sudah pastiin, saya make sure bahwa kita tuh benar-benar di dua orang loh di dalam situ. Nggak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Dan kalau misalnya ada orang yang masuk, pasti ketahuan dong bang. Ya kan, karena ruangannya juga tertutup, ada pintunya segala. Oke. Next, setelah itu saya tidur di musola. Tidur di musola gunung itu kan, di puncak ada musola juga. Satu bangunan tapi bangunan panggung. Nah, di situ pas saya tidur, saya kan udah izin dulu sama beberapa pemukim yang ada di situ, orang peziarah, kurang lebih ada 4 orang gitu. Jadi yang orang pertama peziarah yang saya kenal itu, saya sebut aja ya Pak Anton. Jadi si Pak Anton itu dia dari Darang dan Purwakarta gitu. Dia dari gurunya di situ. Jadi gurunya tuh memerintahkan ke dia buat jadi musafir lah istilahnya gitu bang. Okay. Pertama ke daerah Sanggabuana, ke Gunung Sanggabuana. Terus kedua ke Tanjung Priuk, Mbah Priuk. Ya, beliau ke situ. Terus ke Banten. Terus terakhir, perjalanan terakhir dia sampai ke Sunan Gunung Jati, Cirebon. Versi beliau begitu. Saya sempat tanya ke beliau, kenapa Pak mau kayak begini? Ya karena disuruh gurunya. Karena beliau kan orang yang lagi istilahnya lagi bangkrut lah, di posisi terendah dia. Itu sebelumnya beliau pengusaha di bidang tekstil. Ya. Dan ada beberapa orang lain lagi lah yang punya masalah yang sama. Terus pas saya malam-malam tidur itu, ada yang jalan di luar pintu musola itu. Duk 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 duk. Suara langkah kaki orang yang lagi jalan itu bang. Karena musola itu dia nggak punya jendela, jendelanya ada cuman nggak pakai kaca gitu, cuma bentuk kayu aja udah kopong gitu. Saya beraniin diri buat ngeliat.
Pas saya lihat nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Cuma itu aja, jalan-jalan. Terus si Pak Anton itu narik saya. Udah, saya udah 8 hari di sini, udah hampir setiap hari kayak begitu ada. Iya, Pak Anton bilang begitu. Lanjut setelah itu udahlah, saya nggak anggap apa-apa lagi udah. Nah, dan di hari kedua, di malam kedua, Pak Anton pulang, maksudnya turun dulu dia ke daerah namanya Jayanti di bawah lereng Sangga Buana. Di situ ada perkampungan. Di perkampungan itu banyak makam. Ya, banyak makam di situ, Bang. Banyak makam-makam. Yang saya inget tuh karena saya udah pernah masuk juga ke situ, namanya Makom Eyang Paraji Sakti. Iya. Beliau harus ke situ juga. Nah, lanjut di malam kedua juga sempat ada gangguan di puncak. Kayak saya lagi tidur di musola sama salah satu pemukim penjara karena cuman sisa kami berdua aja. Sebenarnya beliau bawa temen, cuman teman beliau itu dia mukim di puncak sebelahnya, puncak 1, seberang Sangga Buana ada puncak lagi 1, dan dia bener-bener istilahnya mukim di situ sendiri selama 4 hari 4 malam di situ. Sedangkan saya sama saya sebut aja Angko ini, saya sisa berdua pas di hari kedua. Oke, Angko dia mutuskan diri untuk pergi ke tempat biasa dia wirid, tapi di tengah hutan. Ya, sedangkan saya sendiri, Bang, di musola. Karena saya ada ngalamin beberapa kejadian yang kurang mengenakan. Kemarin kejadian horor yang kurang mengenakan menurut saya. Saya lanjut. Kayaknya saya nggak nginep di musola deh. Akan pergi. Tapi tumben-tumbenan perginya jam segini, biasa jam 12 malam kan dia jadwalnya. Oh enggak, biar santai aja di jalannya. Soalnya baterai saya habis. Ya udah pakai headlamp saya aja, saya bilang gitu. Nggak usah, masih ada baterai dari flashlight HP, dari senter HP. Oh ya udah. Ya udah saya tidur di warung aja deh. Saya bilang begitu. Oh ya udah. Tapi antar saya ya ke warung, kan saya takut. Ya udah, diantar tuh ke warung si ibu itu. Jadi ini yang warung pertama itu punya si ibu, warung kedua itu punya anaknya. Nanti ada plot twist lagi di situ. Saya lanjut ke warung, saya tiduran sekitar jam 8:30 tuh, jam 8:30 malam saya di situ. Kabut masih tebal, sampai ke puncak juga kabut masih tebal, angin gede. Saya tiduran, saya sebenarnya udah notice itu pintu warung kok ditutup, dikunci dari luar. Cuma saya tetap ya udahlah, udah saya kecapean kan. Ya udah, di dalam itu saya ngedengar suara orang-orang lagi bercengkrama. Ibu sama anak, kan karena ada anak kecil juga di atas, anaknya si ibu sama cucunya si ibu. Ya udah saya senang-senang aja dong, ada yang nemenin nih, istilahnya gitu. Lanjut setelah itu saya kebangun sekitar jam 10:30 malam karena kedinginan, karena kebetulan saya juga lupa bawa sleeping bag. Jadi yang buat menghangatkan saya cuman celana kargo panjang, jaket gunung sama sarung aja. Gitu, Bang. Karena kedinginan saya ngeri hipo. Gak lama dari dalam warung, kan warungnya tuh kayu bilik gitu, Bang. Ada yang gedor-gedor, bruk gitu. Nah, saya langsung bangun, saya bruk balik, saya kira bercanda gitu. Gak lama kabut reda, ada angin gede, dari arah hutan ada suara perempuan ketawa. Iya, di situ. Ya udah, tanpa pikir panjang saya langsung tancap gas. Saya bingung mau lari kemana. Di musola nggak ada orang, Angko soalnya dia lagi mau wirid di tengah, di pondoknya dia tengah hutan. Terus saya ya udahlah, ada lampu nyala tuh di warung sebelah, warung anaknya si ibu. Gitu. Saya ke warungnya si ibu, ternyata di situ udah ada si Abah Kuncen, ada si ibu warung sama suaminya, terus sama anaknya juga, menantunya, anaknya sama cucu-cucunya. Si ibu nanya sama si bapak yang warung sama Abah juga, abis dari mana? Abis tidur dari warung. Ibu sama bapak kemana aja sih? Saya bilang gitu.
Saya dari sini kok sebelum maghrib malah, kan tahu sendiri. Tanya. Kan kita ketemu pas habis cuci muka pakai air hujan. Kata ibu begitu. Saya ingat-ingat lagi, ternyata iya. Terus saya bilang, terus Bu, yang di dalam itu siapa ya? Di dalam mana? Kata beliau begitu. Di dalam warung. Kan saya udah bilang, saya sama keluarga udah ada di sini sebelum maghrib gitu. Terus yang jadi pertanyaan saya tuh, yang bercengkrama di dalam warung sama yang gebruk-gebruk itu siapa? Gitu Bang. Harusnya kalau saya pinter, udah tahu warung tuh dikunci dari luar, berarti emang di dalam gak ada orang dong. Benar. Iya. Udahlah skip itu, udah nggak ada gangguan-gangguan lagi kan. Karena itu malam kedua tuh malam terakhir saya di puncak. Saya mau turun, saya temuin dulu si Abah, ada angkot juga, kita pamit-pamitan gitu. Cuma saya sempat bilang-bilang kayak gini, Bah, orang-orang kesini pada ngapain sih? Kalau saya perhatiin nih gunung kok lebih banyak orang-orang yang ada tujuan tertentu dibanding pendaki kayak saya gitu. Dan dia jawab, iya, harusnya orang tuh bermunajat sama Allah, bukan sama hal-hal yang lain. Begitu. Emang ada yang minta apa aja sih di sini? Saya tanya. Ada yang minta kesehatan lah katanya. Kejayaan, kekayaan. Padahal kalau misalnya orang mau kaya mah kerja ya, bukan minta ke gunung. Bener. Kata kuncinya sendiri bilang begitu. Iya sih Bah. Ya udah tuh saya pamit sama Abah. Saya turun tuh. Tadinya saya mandi dulu di Pancuran Kejayaan yang menurut orang-orang tuh jadi mitos buang sial itu. Cuma saya nggak buang pakaian dalam kok. Iya. Saya mandi seperti biasa. Udah mandi seger. Posisi di situ kan warungnya tutup. Warung yang di dekat Pancuran Kejayaan itu ada warung, cuman tutup karena weekday juga kan. Saya lanjut, saya habis mandi, saya pakai lagi baju, saya turun lagi. Pas di daerah Jayanti yang di dekat kaki gunungnya itu, nggak jauh juga dari sumber Pancuran Kejayaan. Nah, saya ketemu sama Pak Anton, ternyata Pak Anton belum pulang. Masih ada di Jayanti. Saya tanya, Pak, masih ada di sini gitu. Oh iya, belum suruh pulang sama guru saya. Dia bilang begitu. Lah kemarin Bapak bilangnya harus turun jam 8. Saya tanya gitu, harusnya turun jam 8 kan Pak? Iya, ditambah lagi waktunya, katanya begitu. Oh ya udah, syukur atuh Pak. Lagian kalau turun capek juga kan. Lanjut tuh. Udah lama saya ngobrol apa segala macem. Datanglah rombongan pengajian Bang. Dari Karawang juga sama. Dari Karawang. Total tuh ada sekitar, seingat saya tuh 15 orangan lah rombongan itu. Yang mimpin tuh dia kakek-kakek paruh baya lah ya. Umur 56-an kalau saya lihat, 55-56. Jemaahnya udah pada duduk di warung itu, udah makan, udah saya leyeh-leyeh apa segala macem. Nah si Abah itu ngeliatin terus ke saya tapi dengan tatapan sinis. Terus nggak lama dia nyapa duluan, ngenalin diri duluan. Terus dia nanya ke saya, kamu lahir hari Jumat ya? Kata dia begitu. Terus emang iya bener, saya lahir di hari Jumat. Cuman saya nggak tahu dia tahu saya dari mana. Bahkan hampir hari lahir saya pun dia tahu gitu Bang. Padahal saya belum pernah ketemu sama dia sama sekali, walaupun kita sama-sama dari Karawang. Ya, nggak lama beliau nanya-nanya, tujuan kamu apa kesini? Terus saya jawab, enggak, saya pendaki Pak. Bapak nggak lihat setelan saya? Ya kebetulan dulu saya pakai setelan tektok sebenarnya kalau buat naik turun gitu, walaupun bawa perbekalan. Terus si Abah itu bilang, jangan panggil Abah, panggil Uwah Haji aja.
Oke, jadi dari Abah jadi Wah Haji tuh. Kamu ada urusan apa ke sini? Kan saya udah bilang Wah Haji, saya ada urusan cuman buat mendaki aja. Ah, bohong kamu, kata beliau begitu. Iya, serius. Nanti ada sesuatu yang harus dibersihin dari diri kamu nih. Intinya kamu orangnya begini, 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 dan hampir 100% tebakan dia betul. Ya, saya yang ada masalah lah. Pribadi saya seperti apa yang harus saya lakukan, dan apa yang sedang mengganggu saya. Gitu, Bang. Nggak lama, rombongan beliau kebetulan mau mandi di Pancuran Kejayaan, dan beliau nanya ke saya, "Ah, kamu mau ikut nggak? Kemana Wah Haji?" Saya jawab gitu. "Kita mau mandi di Pancuran Kejayaan," kata beliau. Sebenarnya bukan Pancuran Kejayaan sih. Dia menyanggah lagi. Namanya Pancuran Air Susu Ibu. Oh iya kah? Saya tanya. Iya. Cuman orang-orang udah keburu manggilnya Pancuran Kejayaan karena ada banyak yang minta hajatnya dikabul di situ. Bahkan di beberapa pancuran lainnya. Yang paling atas tuh Pancuran Kahuripan. Yang di atas puncak kan ada mata air yang benar-benar bersih. Oke. Lanjut setelah itu, Bang. Nah, oke tuh. Dia ngeliatin jidat saya. Jidat yang di sini, maaf. Dia ngeliatin jidat saya, merhatiin. Ada yang gak beres nih di tubuh kamu. Kamu pernah bikin kesalahan apa sama orang? Katanya begitu. Bikin kesalahan apa ya, Bah? Hewa. Saya pikir saya nggak ada masalah sama siapa-siapa sih, walaupun sebenarnya ada kan. Gitu. Ya udah, kamu ikut aja dulu. Oke, kita jalan. Rombongan dia duluan jalannya, saya di belakang, sama dia kita beriringan. Nggak lama, pas mau nyampe Pancuran Kejayaan itu kan ada kubangan air sebelum masuk hutannya. Ada kubangan air ya, bekas hujan juga kan semalamnya. Dia ngambil air dari kubangan itu, ya kan. Dia bilang, mau dikeluarin di mana nih enaknya, kata dia begitu. Walaupun katanya agak ambigu ya sebenarnya. Oh, ya udah Bah, bebas kan, di tangan aja, kata saya gitu. Saya ingat banget di tangan kanan saya di sini. Dia balurin air itu, nggak lama kok tangan saya perih. Keluar darah. Dari pori-pori, iya. Betul. Keluar darah dari pori-pori kulit saya. Nih, kalau kamu gak percaya, keluar darah, keluar, lama-lama kok jadi darahnya jadi hitam. Hitam keungu-unguan gitu. Ya udah, kamu mau nangis aja. Wah Haji bilang begitu. Gimana ya? Ini sebenarnya apa Wah Haji? Ada orang yang mau nyelakain kamu, katanya. Dia dendam sama kamu. Ini udah ada 2 tahunan. Sebenarnya bukan menyelakain dalam tanda kutip pengen saya mati, bukan. Jadi dia pengen saya tuh susah-susahnya. Mulai dari jodoh, rezeki, pekerjaan. Intinya dia pengen ngehancurin mental saya. Gitu, Bang. Karena memang kejatuhan saya tuh dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Ya udahlah, udah di ini udah dihapus ini, udah dikeluarin sama Wah Haji. Ayo kita lanjut bersihin dulu. Oke. Nah, mandi tuh di Pancuran Kejayaan. Saya dipanggil duluan sama Wah Haji. Ayo kita mandi. Tadi saya udah mandi. Itu mandi biasa kamu. Sekarang mandi yang beneran dimandiin, diruat. Ya, diruat. Saya duluan. Yang tadinya air pancuran itu menurut saya biasa aja, dingin emang, cuman menurut saya biasa aja, nggak terlalu dingin kayak gimana. Pas saya dipandin di situ bukan dingin, tapi hawanya jadi kayak panas. Dingin tapi jadi panas. Di situ saya sadar kok airnya jadi berat gitu. Airnya jadi berat. Oke, saya udah mandi, saya udah selesai mandi. Yang kedua nih, ada pemuda mungkin umur 21-an. Dan beberapa jemaah juga cerita ke saya kalau dia tuh ada problem, dia tuh sebenarnya indigo, Bang. Indigo, terus dia bisa ngobatin orang, ngelihat makhluk astral, tapi dia pakai tarif gitu, ditarifin sama dia, diduitin. Iya, intinya dia pengen ngelepas itu. Oke. Nah, pas dia lagi dimandiin, dia malah teriak, dia lebih dari saya, kayak berontak gitu. Terus dia kan pakai cincin.
batu cincin yang tadinya warna putih, saya perhatiin, saya saksiin lama-lama jadi kuning. Saya lihat perubahannya drastis banget, walaupun pelan-pelan. Nggak jadi kuning, kata saya begitu. Terus nggak lama setelah saya mandi, dia mandi, tangan dia tuh nunjuk ke arah di atas, tapi nggak diarahin, nggak apa sama abah sama uwa itu. Atas, dia ngambil apa yang ditunjuk, disuruh diambil sama uwa haji, ambil itu yang di atas. Diambil, dia dapat batu warna hijau. Iya, batu warna hijau, bener-bener bagus lah menurut saya, bulat sempurna. Terus kalau untuk saya juga dikasih dari di atas itu, tuh ambil punya kamu, uang 500-an. Iya, uang 500-an. Nanti ada plot twistnya lagi. Terus lanjut lagi ke yang ketiga, itu cowok, tapi saya nggak tahu problem dia apa. Nah, setelah itu kita disuruh pakai pakaian sholat. Kebetulan saya nggak bawa, jadi saya cuman pakai baju biasa sama sarung. Saya sarungnya juga pinjem ke jemaah yang lain, ganti-gantian lah intinya. Lanjut setelah itu bang, saya disuruh sujud. Kita tuh satu persatu dipanggil. Yang nggak sujud cuman pemuda tadi sama ibu-ibu tadi. Iya. Saya orang yang pertama disuruh sujud. Pas saya sujud, kan diarahin dulu sama sama uwa. Saya pastiin uwa haji tuh udah ngejauh, udah nggak deket-deket saya. Pas saya sujud itu, jadi saya kan masih nggak percaya sama apa yang terjadi belakangan ini. Jadi saya santai-santai aja, nggak mikir apapun lah, nggak. Padahal di sujud itu kita suruh ngelakuin permohonan ampunan sama Allah, sama Tuhan, terus sama orang-orang yang udah kita sakitin, terutama orang tua. Kita disuruh ngakuin penyesalan di situ. Tapi saya enggak. Pas saya mau angkat kepala, bener-bener nggak bisa, kayak ada yang neken. Tapi setelah saya ngelakuin mengakui penyesalan, mengakui kesalahan, di situ saya baru bisa angkat kepala saya. Dan nggak ada kayak orang yang neken kepala saya lagi sampai saya bisa bangun. Di situ saya kaget luar biasa. Gak lama saya disuruh dipanggil lagi sama si Uwa itu, dipanggil. Saya disuruh pemuda itu kan dia nggak sujud, dia cuman kayak disuruh tapa di depan pohon sama si ibu sebelah sana, pemuda sebelah sini. Nah, orang pertama yang suruh saya bangunin itu si pemuda. Dengan bimbingan abah, saya dikasih ayat gitu. Kamu pegang dia, tekan pundaknya pakai jari kamu sambil dikasih tahu, sambil dibisikin di kupingnya, ya Allah ya batin, ya Allah ya batin. Saya tekan, saya sama tangan abah juga megang tangan saya. Ya Allah ya batin 7 kali, kata gitu. Dipegang, ditekan, nggak lama dia langsung sadar, terus muntah darah di depan mata kepala saya sendiri, dan itu nyata. Ya, dan kata abah, dia itu ngebuang sesuatu yang emang dari bawaan lahir. Biar dia ngehilangin ini juga bang, kemampuan dia, karena dia ceritanya dia tersiksa juga sama kemampuan yang dia punya, dia pengen hidup normal. Oke, nah yang kedua nih bang, yang ibu-ibu itu, saya lakuin hal yang sama seperti yang saya lakuin ke si pemuda itu, disuruh abah juga, dan dalam bimbingan abah, si ibu itu teriak ngegerem gitu. Habis itu lepas tuh, pingsan. Ternyata problem si ibu itu, ini ngobrol langsung saya sama beliau pas malam hari, pas kita habis tawasulan lagi di situ, di musola yang di Jayanti. Beliau itu pengen lepas dari pesugihan yang dia lakuin sampai dia kehilangan sesuatu yang berharga, seseorang yang berharga buat dia, anaknya sendiri. Makanya dia pengen tobat. Iya, dia pengen tobat. Kan saya cerita masalah saya malam-malam itu.
Dia juga cerita masalah dia. Masalah A cuma masalah ekonomi sama kesalahpahaman sama seseorang. Kalau saya udah kehilangan anak saya satu-satunya. Berkat kebodohan saya sendiri. Emang waktu kita di situ dia yang tajir sih, dia yang neraktir gitu. Tapi kan saya awalnya mana tahu dia itu duit dari pesugihan atau gimana kan. Ya udah. Nah, pas setelah sujud itu apa segala macam kan saya udah mencetin orang itu, orang pemuda sama si ibu-ibu yang pesugihan itu. Lanjut tiba-tiba si bapak yang parubaya itu dia lari ke arah batu. Dia nangis-nangis sambil teriak. Emak gitu. Nangis dia, teriak sambil meluk batu. Plot twistnya di situ. Pas kita tawasulan lagi malam-malamnya di dekat makam Eyang Paraji Sakti. Di situ setelah kita tawasulan, dia melakukan hal yang sama, cuma dia meluk Wahaji, bilang emak gitu. Lampu nih bang, lampu kan udah mah lampu 5 watt ya. Di gubuk musola itu pas ada tragedi dia kesurupan manggil emak nangis-nangis gitu, lampu tuh kedip-kedip kayak di film-film horor aja, dan saya merasakan sendiri. Terus setelah beliau selesai, sudah dibaca-bacakan ayat suci atau apa sama Wahaji, udah lampu nyala normal lagi. Dan saya sempat iseng ke beliau, nanya ke si bapak itu, Mang, ente kenapa sih masa kesurupan manggilnya emak-emak mulu? Kata saya tanya begitu kan. Piatu lu, kata saya begitu, saya tanya gitu. Emang iya, ternyata piatu dia. Jadi dia tuh ngelakuin kesalahan sampai ibunya sakit keras gara-gara kesalahan dia. Namanya seorang ibu pasti kalau anaknya bikin kesalahan atau gimana, jadi kepikiran, sakit, meninggal dunia lah. Sampai dia belum saatnya dia minta maaf ke ibu kandungnya itu. Oke, lanjut. Nah, pas sekitar jam 3:30 abis asar, kita masuk ke makam Eyang Paraji Sakti. Di situ kita ngelakuin tawasulan tuh abis asar, karena Wahaji juga ngajak, katanya ada beberapa yang harus dikasih ke kita. Saya pastiin di atas makamnya itu nggak ada apa-apa, cuman ada batu-batu biasa. Batu-batu di makam gimana sih bang? Sama kendi kecil. Lampu senter dimatiin, Abah juga udah ngejauh. Kita yasinan di situ, baca yasin Fadilah apa segala macem, nyebut nama Karuhun, pokoknya mirip-mirip yang di atas lah. Nggak lama Abah nyalain senter, diarahin ke sudut-sudut makam, bahkan ke atas makam itu sendiri. Tuh, ambil. Dapet tuh. Si ibu pertama itu dia dapet batu sama nggak tahu deh warnanya agak emas-emas gitu, keemasan. Yang kedua dapet kayak, menurut saya sih kayak taring, cuma saya nggak tahu itu apa, warna putih pokoknya. Yang ketiga itu dia dapet yang mirip sama si ibu yang pertama. Ketiga. Terus yang keempat, si pemuda itu dia dapat batu lagi warna merah menyala. Yang saya lihat itu, saya saksikan. Saya nih yang kelima, saya kira saya nggak dapet, ditunjuk sama Abah. Saya dapet kayak paku sih sebenarnya, kayak paku gitu, kayak paku panjang, terus warnanya keemasan, kuning keemasan, agak-agak kotor gitu kan. Tadi saya pastiin itu nggak ada apa-apa di atas makam itu. Kenapa pas dia nunjuk pakai senter itu, kenapa tiba-tiba ada? Terus kita diarahin buat ngambil ini itu. Suruh ngambil itu bang. Nah, punya saya dikasihin itu. Jadi dalam satu benda itu ada 5 sudut. 5. Padahal sebelumnya waktu di atas juga saya dikasih 500-an, angka 5 juga. Ada kolerasinya ternyata. Ya. Kenapa saya dikasih itu? Karena jujur saya sering meninggalkan sholat 5 waktu. Iya, saya udah jarang sholat total. Iya, total saya nggak pernah sholat sama sekali.
Jadi si paku itu buat ngejaga. Nah, yang 500 rupiah itu angka 5 juga, 5 sama 5 itu buat rezeki saya nanti lancar ke depannya menurut versi beliau. Yang penting saya tuh jadi orang bener dulu. Oke. Sholatnya dibenerin dulu. Begitu. Saya juga jangan dendam sama orang, jangan dendaman, jangan suka ikuti julid sama orang, kata beliau begitu. Terus juga jangan terlalu rasional jadi orang, karena yang seperti ini tuh ada, kata beliau begitu, bilang ke saya. Dan saya juga atas masalah saya ini, masalah pribadi saya yang sempat saya ceritakan ke beliau, beliau minta saya jangan sabar, tapi sadar. Karena segala sesuatu yang terjadi di diri saya kemungkinan besar karena ulah diri saya sendiri. Beliau bilang begitu. Saya muhasabah diri, saya pikir-pikir lagi, ternyata memang iya. Segala hal yang buruk yang terjadi di diri saya karena kebanyakan dari ulah buruk saya sendiri, laku lampah saya sendiri. Begitu. Terus pas malam harinya nih, pas ada sesi curhat juga kan saya sama si ibu yang pesugihan itu. Dia cerita katanya dia udah lama ngelakuin itu karena beliau udah nggak tahan hidup miskin sama suaminya. Jadi selain anaknya, suaminya dulu yang dia korbankan. Dan dia sekarang istilahnya hidupnya sendiri. Anak nggak ada, suami nggak ada. Nggak ada. Iya. Dan ya kalau misalnya abang tahu pesugihan apa yang dia lakukan, dia ngasih spill ke saya. Dia spill ke saya. Emang apa yang ibu lakukan, Bu, soal pesugihan ini? Saya nggak boleh berhenti renovasi rumah. Oh, kandang bubra. Mungkin, dan iya sepertinya itu deh. Dia nggak berhenti renovasi. Dia bilang begitu, walaupun saya nggak tahu ya kenyataan sebenarnya seperti apa. Tapi beliau bicara seperti itu ke saya. Dia terang-terangan. Ya. Terus lanjut nih Bang. Sekitar jam 2:30 pagi, di mana kita semua udah tidur, tapi beberapa rombongan dari Wah Haji itu dia ada yang tawasulan juga di makam sebelah, tapi nggak ketutup bangunan makamnya, nggak kayak di makam Eyang Parji Sakti. Di situ ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu yang saya ngobrol ya, bukan dari rombongan ngaji Wah Haji itu. Dia kesurupan di bawah pohon. Dia menggeram, terus kayak mau kayang gitu, Bang. Karena berisik kan. Berisik, saya nyamperin juga, beberapa orang nyamperin, saya juga termasuk nyamperin, saya saksiin sendiri. Dia jalan kayak, menurut saya seperti binatang gitu jalannya. Dia makan batu. Dia makan batu di situ. Ampe dikunyah, saya juga masih terngiang-ngiang itu, gitu. Saksinya masih ada sih. Di daerah situ saksinya ada. Iya. Terus setelah itu saya tanya lagi ke Wah Haji, Wah, ini sebenarnya ada yang seperti ini ya? Dan beliau cuma jawab, ya pasti ada hal yang kayak begini karena kita enggak sendirian. Dan kita juga jangan bersikap sombong. Kita harus menghormati alam, menghormati sama ciptaan Allah gitu. Sekarang kamu fokus aja dulu memperbaiki diri kamu, biar rezeki kamu sama urusan kamu lancar ke depannya. Itu aja sih pesan dari Wah Haji. Walaupun Wah Haji sempat ngajakin saya buat tawasulan juga di luar Gunung Sanggabuana ini. Saya datang ke tempat dia, ke salah satu daerah di Karawang juga. Nggak jauh sebenarnya dari daerah saya juga. Cuman saya belum sempat datang mengunjungi beliau. Begitu. Cuman pesan-pesan dan pengalaman yang ada di Gunung Sanggabuana itu udah mengubah saya sih sedikit banyaknya. Oke. Iya. Banyak pelajaran ya. Banyak pelajaran sekali di situ. Pendakiannya itu. Iya. Nah, ini belum di spill nih. Maksudnya si bapak-bapak yang waktu merem ya, duduk sila itu sebenarnya siapa tuh? Aki-aki yang duduk bersila itu.
Ternyata pas saya konfirmasi lagi ke Kuncen yang di atas, itu karuhunnya Hmm. si penunggu di situ, Oke, dan saya disambut. oke, berarti bukan manusia nih ya. Bukan astral, sosok astral. Hmm. Karena beliau juga menjelaskan, dia nggak bilang oh itu hantu, itu enggak. Dia cuma menjelaskan itu sosok sosok astral, kumpulan dari energi-energi masa lampau yang begitu-begitu deh. Pokoknya bang. Jadi karena ada sesuatu yang saya bawa dari bawah, hawanya jelek, ditambah sama pikiran-pikiran Ya. saya yang lagi kalut, beliau sosok itu mencoba menetralisir dan emang menyambut saya di atas. Begitu. Oke. Berarti setelah Bang Ahmad turun dari Sangga Buana itu udah tenang tuh pikiran segala macamnya ya. Udah tenang, jauh lebih tenang. Dan saya udah mulai enggak menyalahi takdir lagi, udah tidak menyalahkan takdir lagi. Udah legowo lah, lebih legowo. Dan satu hal, setelah saya nemu sinyal di bawah, saya masih kaitkan dengan kejadian yang pertama yang saya ketemu sama orang yang pakai baju putih itu. Oke, yang pertama ya. Saya googling lah ceritanya. Saya googling. Ternyata beritanya ada. Berita orang meninggal itu ada. Dan ciri-cirinya pun sama. Tapi dia tapi ditemukan mayatnya. Ditemukan kok. Karena pas dalam keadaan itu, beliau nggak terlantar. Jadi lagi bareng sama teman-temannya. Oh, Dan oke. beliau tiba-tiba kesurupan gitu. Tiba-tiba dari keluar darah dari hidungnya, dari telinga, dari mata. Ya mungkin kita nggak tahu itu efek dari hipotermia atau entah kecapean atau apa, pembuluh darah yang pecah bisa Pecah, jadi. iya. Ya kan, siapa yang tahu. Cuman versi dari berita itu dan berita dari si ibu warung itu sinkron. Begitu. Tapi itu siapa? Si Pak Anton. Siapa yang tawasan sendiri? Yang sendirian dia pergi ke sendiri, ada yang di sana sendiri gitu. Iya, Emang ada gubuk di situ untuk Ada. orang tawasulan gitu ya. ada. Di sana banyak di atas. Oh, Sangga Buana itu. Banyak. Jadi Total ada 14 makam mungkin. makom ya. Makom ya, makom bukan makam, makom 14 makom. Itu makomnya dari atas nama siapa-siapa tuh? Banyak dari Banyak. raja atau wali gitu menurut mereka. Iya, ada seperti itu. Total tuh sebenarnya walaupun ada 14 makom seingat saya, tapi total karuhun yang harus saya hafal itu ada 48, Bang. Oh, gila ya. Cuma saya nggak mau ngapalin karena saya sendiri aja lagi mumet gitu. Masa harus ngapalin yang kayak begitu? Tapi sorry nih, Iya. Bang Ahmad sendiri percaya Sama tentang yang di sana, tentang kita ngadain tawasulan di sana, makom ini, makom itu gitu. kalau saya sih, ya makna dari tawasul itu kan beberapa orang bilang berdoa melalui perantara. Betul. Ya, cuma kemarin-kemarin dalam diri saya sendiri sedang krisis keimanan. Ya saya awalnya nggak percaya, biasa aja lah gitu tadinya. Dan saya juga ikut-ikutan aja tadinya, ikut-ikutan Abah Kuncen yang di atas Oke. begitu. Terus ketika saya di bawah, pas ketemu sama si Wahaji dan beliau nunjukin bukti-buktinya, bukti-bukti yang menurut saya di luar nalar tapi itu terbukti, ya mungkin kepercayaan saya udah di 80% soal gaib dan seperti itu. Oke. Ya, Oke sih ya. Kalau untuk masalah gaib sih ya, memang kita harus percaya, wajib ya, gitu. wajib percaya ya. Kita sebagai muslim memang harus percaya. Harus. Tapi yang saya sanksikan gitu ya tentang keberadaan makom-makom di sana nih. Memang ya, mohon maaf nih ya kalau misalkan ada teman-teman atau penonton di rumah yang sering ke sana tawasulan ke Gunung Sangga Buana dan entah menganggap suci tempat itu atau gimana, saya
nggak paham ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah aneh ya Bang. Kalau menurut saya nih versi saya ya, naik gunung, gunung tinggi, terus kita berdoa, meminta di sana dengan tawasulan segala macam kan. Sebenarnya kan di rumah aja bisa kan. Bisa. Di rumah kita menyendiri atau taruhlah di kamar deh, kamar sendiri gitu. Kita bisa tawasulan sendirian di situ, minta kepada Allah, gue pengen ini, pengen itu segala macamnya. Ya unek-uneknya keluarin aja gitu. Nggak perlu kita jauh-jauh mendatangi makom A, makom B. Sedangkan di situ nggak ada jasadnya. Dan kalau menurut saya ya, itu hanya sekedar makom, nggak ada jasad. Dan kalaupun ada makam, ada jasadnya di dalam, terus kita berdoa atau mendoakan mereka nih. Pertanyaan saya nih gini, kita mendoakan mereka atau kita berdoa, meminta? Iya. Dua hal yang berbeda. Iya. Kecuali kalau kita mendoakan seseorang itu oke lah, masih bisa kita terima ya. Tapi kalau misalkan kita ke sana berdoa kepada makom ini, meminta sesuatu. Nah itu kan nggak benar kalau menurut saya. Iya. Mohon maaf nih kalau boleh saya bilang termasuk musyrik ya. Iya betul. Itu udah musyrik. Kita meminta kepada benda mati yang dibuat oleh manusia. Makom kan dibuat sama manusia. Iya. Dibikinlah. Oh ini raja ini pangeran ini katanya. Ini wali ini. Gampang. Saya juga bisa. Iya. Saya mau bikin bikin makom di Gunung Karten misalkan gitu. Gunung Karten Papua. Saya mau bikin makom Mbah apa gitu ya. Misalnya taruhlah Raja Mesir gitu. Firaun gitu ya. Firaun. Kejauhan juga ya Bang ya. Juga kalau Firaun ya. Firaun kan nggak apa namanya udah dajal lah itu. Maksudnya ya apa namanya yang di inilah pokoknya yang diagungkan seperti itu. Bikin di sana. Nah, ntar rame nih orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu, bahwa katanya dalam pikiran mereka kalau kita berdoa di gunung Karten yang saya bikinin makom itu tadi bakal makbul katanya gitu. Sedangkan itu mereka orang mati gitu ya. Kita dan nggak mungkin bisa menolong kita. Kita yang bisa menolong mereka dengan doa. Dan mereka nggak mungkin bisa menolong kita gitu. Mungkin keadaan mereka sekarang pun sudah ditusuk sama besi panas, di api neraka, misalnya. Kita kan nggak tahu ya. Coba ada. Sorry Mas, ini masih seru nih saya. Terus kita berdoa, meminta kepada si makam. Saya minta rezeki yang banyak. Minta anak saya dijadikan anak yang soleh gitu di hadapan si makom ini. Dan ada jasadnya itu tadi saya bilang kita nggak tahu di semasa di dunia dia melakukan kesalahan apa, otomatis kan dia masuk neraka. Dia udah minta tolong di neraka, tolong. Kita malah minta tolong sama dia. Gitu. Betul. Sedangkan dia juga butuh pertolongan. Iya Bang ya. Iya. Seharusnya kita mendoakan gitu, bukan malah meminta. Gitu. Oke. Gimana menurut Bang? Ini menurut dari sisi sudut pandang saya ya, Bang. Soal yang berziarah-ziarah begitu, mungkin yang saya khawatirkan ada beberapa orang yang tersinggung atau bagaimana. Cuman ini opini saya juga dari sudut pandang saya. Sebelum kita ziarah ke ulama atau ke yang lain-lain lah yang menurut kita suci, makam yang pertama yang harus kita ziarahi itu ya mungkin orang tua orang kita terdekat sendiri, dulu, betul. Terdekat orang tua kita yang benar-benar berjasa lah untuk kita. Dan sebelum kita minta keinginan, gak usah jauh-jauh ke gunung. Bahkan si kuncen dari gunung itu juga bilang kan ke saya sebelumnya, jangan minta ke gunung kalau mau kayak kerja. Nah, betul. Untuk berdoa mungkin kita bisa minta didoakan oleh doa yang tidak terhalang doa seorang ibu. Saya yakin itu. Betul. Sangat betul. Iya. Itu sangat betul kalau menurut saya juga gitu.
mintalah berdoa sama ibu. Tapi berdoa ibu juga yang masih hidup Yang ya. masih hidup. Bukan ibu yang udah meninggal. Terus kita minta ibu doakan anakmu sukses gitu. Nggak bisa, coy. Ibu lu udah meninggal. Nggak bisa mendoakan lu lagi. Lu yang harus mendoakan ibu lu tuh biar masuk surga gitu. Surga, ya Allah, gitu. Banyak salah kaprah kadang-kadang orang kita ini. Ya, masyarakat latah. Jauh-jauh rombongan peziarah mendatangi anaknya wali lah, Gus inilah, Gus apalah. Aduh, pusing saya ngadepin berjualan agama di Indonesia ini. Yaitu komoditas yang paling laku, Bang. Menurut saya ya. Coba teman-teman, mungkin teman-teman di rumah ada yang mau menunjuk saya jadi Gus, ya saya siap ya. Nanti saya jualan air doa di Air online. doa dari Gus Ale. Iya, Gus Ale kan keren ya. Coba. Mungkin ya suatu saat nanti ya, kita nggak tahu ya. Iya, betul. Saya jualan air doa dan air doa saya itu membuat orang menjadi tajir melintir, siapa tahu kan. Ya. Tapi kalau bisa bikin tajir melintir, kenapa nggak buat diri sendiri aja? Kenapa harus dijual? Ya, karena niatnya membantu. kita udah dapat amalnya, Iya. dapat amal di surga. Bisa begitu ya. Aduh. Jadi ada cerita lucu juga sih, Bang, soal yang pesugihan gitu. Kan kadang saya juga di second account saya di Facebook, saya gabung tuh, Bang. Salah satu grup namanya Pesugihan Nekat. Mungkin ada beberapa nonton yang iseng gabung di situ juga. Pokoknya di situ isinya tuh banyak-banyak ya dukun-dukun yang palsu, ya kan, yang penipu lah intinya. Ada tuh salah satu peserta anonim dari grup itu, dia ngirim kayak begini, penyesalan gitu karena saya udah mengorbankan pasangan saya. Bisa nggak ya di sini ada yang menghidupkan lagi pasangan saya karena saya tersiksa, banyak uang, banyak rezeki gara-gara pesugihan, tapi saya kehilangan pasangan saya, belahan jiwa saya. Bilang begitu. Ada komen tuh, abang-abang komen, mungkin seumuran saya juga kali. Terus beliau komen begini, oh ada, katanya, bisa dibangunkan dengan jurus Edo Tensei. Edo Tensei apa? Edo Tensei itu dari jurus di Naruto. Uzumaki Naruto. Itu kocak banget sih, Bang. Di Uzumaki Naruto kan bisa hidup dengan Edo Tensei gitu. Terus si itunya jawab, si anonimnya itu, oh iya Bang, guru saya juga pernah bilang soal itu. Kan saya jadi blunder sendiri mikirnya. Hah? Yang guru lu siapa? Orochimaru. Saya bilang gitu kan. Iya. Terus saya jawab aja. Saya bercanda jawabnya, Bang. Oh, bisa nih di guru saya Mbah Kabuto di Sukabumi. Jadi Tapi dia percaya aja. iya kan, jadi si Kabuto Yakushi itu kalau di Naruto itu dia yang pionirnya perang dunia shinobi lah, dunia ninja gitu. Dia yang ngehidupin ninja-ninja yang udah mati. Intinya gitu. Dan dia jawab apa coba, Bang? Bang, lanjut inbox. Dia inbox saya beneran. Bang, tunjukin dong rumah Mbak Kabuto itu di mana? Itulah orang-orang yang nggak paham ya. Kadang masyarakat kita tuh, masyarakat kita itu emang gitu ya. Harap dimaklum sebenarnya. ada aja. Oke, Bang Ahmad, ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira nih pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah, silahkan kalau ada. Oke, pesan dari saya nggak jauh dari ini sih. Tetaplah hidup. Mau seberat apapun cobaan yang kita lalui. Dan sesekali kita harus juga mawas diri. Nggak semua kejadian buruk yang ada dalam diri kita itu cobaan. Emang kita juga harus mawas diri dalam artian, emang siapa sih kita sampai dicoba? Bisa jadi itu dari sebab akibat dari sesuatu yang buruk yang pernah kita buat. Ya. Begitu. Dan ketiga, kalau mau kaya jangan ke gunung. Kerja. Ya, kerja.
kalau mau kaya. Atau kalau nggak mau kerja ya maling misalnya. Tapi resikonya tanggung sendiri. Iya. Daripada maling mending ngoplos bang kalau kata saya. Iya ya, ngoplos bensin ya. Oh, iya. Jadi apa namanya dari pertalite jadi pertama pertalite juga gitu ya. Aduh, ada. Oke, terima kasih Bang Ahmad buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Ahmad yang menceritakan tentang perjalanannya solo hiking ke Gunung Sangga Buana. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ahmad, terima kasih buat waktunya ya. Sama-sama. Sampai jumpa.